Lemak darah Anda tinggi, Omepros dengan kombinasi omega 3, 6, 9 plus GLA bantu kurangi lemak darah. Kini hadir Omepros Mini Caps dengan manfaat yang sama dan kapsul lebih kecil sehingga lebih mudah ditelan. Omepros halal. Kisah cinta Roro Fitria dan Andre Irawan memang jarang diulas media. Pasalnya Roro dan Andre tak menjalani masa pacaran, melainkan hanya ta'aruf beberapa bulan. Kabarnya mereka dijodohkan oleh seorang ustadz yang menjadi guru spiritual mereka. Tapi benarkah ketidakjujuran Andre ihwal pernikahan pertamanya membuat Roro murka? Benarkah sebelum menikahi Roro, Andre sudah punya 6 anak? Sadar menikahi duda banyak anak, benarkah Roro menuntut uang bulanan ratusan juta untuk memenuhi gaya hidup mewahnya? Seperti apa kesiapan Roro menjadi single parent? Benarkah Andre akan melaporkan Roro ke KPAI karena merasa dipersulit bertemu buah hatinya? Sebelum menyimak fakta pamungkas, izinkan saya, Alicia Evita, undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Setelah Roro Fitria menggelar konferensi pers, Andre Irawan seolah kebakaran jenggot. Sejumlah pernyataan Roro membuat Andre naik darah. Selama 9 bulan menjalani perannya sebagai imam keluarga, Andre berusaha membimbing dan menciptakan rasa aman bagi Roro yang terkenal manja. Meski begitu, pada akhirnya, sebagai kepala keluarga, Andre berusaha mengalah dengan berusaha menuruti segala keinginan Roro. Itu sebabnya ia tak habis pikir mengapa Roro menggiring opini negatif yang menyebut dirinya tak memberikan kasih sayang selama istrinya hamil. Karena tak sanggup menanggung beban batin selama kehamilan, Roro mengungkapkan nelangsa hidupnya kepada psikolog. Tak cuma merasa kehilangan kasih sayang seorang suami, Roro juga mencurigai suaminya memberikan kasih sayang kepada wanita idaman lain. 9 bulan menjadi istri yang setia bagi Andri, diam-diam Roro mencatat sejumlah acara kencan Andri dengan kekasih gelapnya. Benarkah selama menikah dengan Roro, Andri selingkuh dengan 4 wanita?
Setelah 2 hari bersikap cool di depan wartawan, akhirnya Andri terpancing untuk mengungkap kekurangan Roro sebagai istri yang selama ini berusaha ditutupinya. Sebagai imam keluarga, Andri sempat punya ekspektasi tinggi tentang keimanan Roro, mengingat sang istri sudah hijrah pasca keluar dari rutan Pondok Bambu. Selama 6 bulan menjalani ta'aruf, Andri melihat Roro sudah meninggalkan hal-hal yang berbau klinik, seperti ritual kejawen dan bertapa di 4 penjuru angin, seperti yang pernah diperlihatkan Roro kepada awak media. Tapi benarkah selama menjalani perannya sebagai istri, Roro masih suka menjalani ritual kejawen? Benarkah Ibunda Andri sempat melarang Roro untuk membuang benda-benda pusaka yang disimpan di dalam rumah? Menggelar pesta resepsi nikah nan mewah pada 29 Desember 2021 dengan mas kawin ratusan juta rupiah. Ironisnya, belum genap 9 bulan, konflik pernikahan Roro dan Andri sudah bermuara ke pengadilan agama. Menyesalkah Andri menjalani ta'aruf singkat hingga belum mengenal karakter asli Roro? Atau sebaliknya, Roro merasa menyesal karena belum mengenal Andri secara mendalam sebelum menerima pinangan pengusaha otomotif berstatus duda itu. Bagi orang yang ingin serius menjalin ikatan suci sebuah pernikahan, saya kira jalan terbaik adalah ta'aruf. Lalu bagaimana? Ada kasus orang yang menikah dengan ta'aruf tapi berujung terancam pada sebuah perceraian. Saya kira barangkali ada tahapan-tahapan dia yang tidak dilakukan oleh mereka berdua, di mana ta'aruf itu bukan hanya sekedar berjumpa dengan dua keluarga, tetapi juga tahapan-tahapannya harus dilalui dengan baik. Harus berusaha mencari informasi sedetail mungkin. Nggak nyesel lah. Kalau saya sih gini lah, pernikahan nggak perlu diseselin. Ini udah takdir Allah ya. Yang saya bilang jodoh, maut, rezeki udah Allah yang atur. Jadi buat apa sih udah ada anak ya? Kalau misalnya sayang dengan anak,
nggak akan mau istri minta cerai meskipun ya dia selingkuh, tapi akan bertahan kan dengan anaknya itu, apalagi anaknya udah besar, yang pertama tuh udah besar, udah 21 tahun kayaknya. Waktu pacaran Naya tahu nggak sih dia punya anak? Awalnya tidak, tapi menjelang pernikahan tahu. Ya, sebelum menikahi Roro, Andri adalah seorang duda berusia kepala 4 yang sudah memiliki 6 anak. 4 anak berada di Jakarta bersama keluarganya, sedangkan 2 anak tinggal di daerah bersama ibu mereka. Lalu benarkah hubungan Roro dengan anak-anak sambungnya juga tidak baik? Dua pekan mendatang, Roro dan Andri akan bertemu di sidang yang beragendakan mediasi. Setelah mendengar pernyataan Roro dalam konferensi pers, benarkah Andri mengurungkan niatnya untuk rujuk? Kalau emang Nyai juga udah bersikeras emang nggak mau meneruskan rumah tangga ini, udah ayo baik-baik, karena kan tetap anak ini buat saya nggak ada bekasnya. Jadi siapapun misalnya yang berkomentar atau membela dengan pemikiran dan ceritanya, ya udah case close aja. Lalu bagaimana hukumnya ketika seorang istri minta gugat cerai sementara dia dalam keadaan nifas? Persoalannya justru pada laki-lakinya. Ketika laki-lakinya mengabulkan gugat cerai istri, maka itu menjadi haram. Tidak boleh, bahkan berdosa. Karena itu saya kira sebuah pernikahan, perselisihan, pertengkaran itu adalah dinamika dalam kehidupan. Jangan kemudian setiap perselisihan, pertengkaran, apalagi yang kecil berakhir sebuah perceraian. Kita diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, abghadul halali 'indallahi at-talaq. Perkara yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.